warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sampurasun. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini saya ingin membahas sebuah buku, ya, buku yang berjudul Akuntabilitas Puasa Ramadan. Buku ini ditulis oleh Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Ya, beliau adalah salah satu mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Buku ini saya baca beberapa tahun yang lalu, dan ketika masuk bulan Ramadan saya teringat dengan buku ini dan ingin coba berbagi dengan teman-teman seperti apa sih konsep puasa yang dipahami oleh seorang Dhanil Anzar Simanjuntak. Judulnya sangat unik ya, Akuntabilitas Puasa Ramadan. Ini buku yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada tahun 2015. Jadi buku yang cukup lama, tapi dilihat dari kontennya, dari perspektif yang digunakan, saya pikir ini cukup seru untuk kita bahas bersama-sama di channel YouTube Deris Mahmuzi ini. Baik teman-teman, buku ini memang termasuk buku ringan ya, dalam arti bukan buku yang memiliki banyak rujukan dari beberapa ulama atau dari kitab-kitab klasik. Tapi buku ini adalah semacam refleksi, juga termasuk dalam bentuk esai yang cukup panjang ya, yang menjadi buah pikiran dari Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Buku ini berisi beberapa esai yang beliau tulis di berbagai media dan oleh beberapa teman kemudian disatukan, kemudian dibukukan dan dicetak seperti ini. Alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung bisa memiliki dan membaca buku yang cukup mungil ini. Warnanya merah, kemudian di sampul depannya ini ada gambar foto beliau ya, Bang Dhanil. Nah, ketika kita lihat isinya, memang ini bukunya tidak terlalu tebal ya, hanya sekitar 100 halaman ya, tidak banyak. Tapi dari beberapa artikel yang saya baca, dari esai-esai yang saya baca, ada satu tulisan yang cukup menarik untuk saya dalami, untuk saya pelajari, berjudul Tafsir Ulang Akuntansi Puasa. Nah, dan sebagaimana kita pahami bersama bahwa Bang Dhanil ini adalah seorang akademisi ya. Beliau adalah seorang akademisi yang berkegiatan di salah satu universitas begitu. Kemudian beliau juga mengajar ilmu ekonomi. Makanya puasa yang dibahas beliau ini adalah puasa perspektif dari ilmu yang beliau geluti. Secara sederhana, jadi makna akuntabilitas itu adalah mampu mempercayakan atau mampu mempertanggungjawabkan semua pengelolaan aset yang dikelola. Nah, ketika makna tersebut dibawa ke ranah ibadah, dalam hal ini adalah ibadah puasa, maka tentunya akan sangat menarik untuk kita dalami bersama-sama. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana kita pahami bersama bahwa ketika masuk bulan Ramadan, kita sering mendengar para ustadz, para kiai dan seterusnya sering menyetir sebuah hadis yang cukup populer, yang terkenal sekali di telinga kita, yakni man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari dengan iman dan wahtisaban, atau mengharap ya, berharap akan ampunan Allah, akan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi ibarat sebuah kurva ya. Jadi ada, kalau di dalam laporan keuangan itu ada namanya laba, ada namanya rugi.
Nah, ketika bulan Ramadan, kita berharap tentunya ketika kita merasa banyak berdosa, banyak melakukan maksiat, perbuatan buruk dan seterusnya, ketika bulan Ramadan, maka kita berharap di ujung Ramadan, ya, perbuatan-perbuatan buruk kita, dosa-dosa kita itu akan dikonversi, ya, akan dirubah menjadi perbuatan yang kita bisa mendapatkan surplus pahala ketika puasa kita betul-betul diterima berdasarkan dengan iman dan tadi ihtisab. Maka di bulan Ramadan banyak di antara umat Islam yang berlomba-lomba dalam kebaikan, berharap ketika nanti di penghujung Ramadan atau nanti ketika Idul Fitri, maka semua dosa-dosa yang telah kita kerjakan itu akan terhapuskan dan digantikan dengan pahala yang berlimpah. Ini sangat wajar difahami dan diyakini oleh sebagian besar umat Islam. Kenapa? Karena pada dasarnya, ya, manusia itu kan homo economicus. Jadi manusia yang ingin mendapatkan insentif atau mendapatkan upah. Maka ketika umat Islam, orang-orang mukmin, mukminah berpuasa, kemudian berharap di ujung Ramadan, di Idul Fitri nanti semua dosa-dosanya terampuni, maka itu sudah sangat bijak dan sudah sangat diharapkan. Namun tentunya ada satu kesalahan yang perlu kita sadari bersama, bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu tidak hanya sekedar hanya untuk menggugurkan atau menghilangkan dosa-dosa saja, melainkan ada aspek lain yang lebih penting yang perlu kita tingkatkan. yakni apa? Ketika kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, maka diharapkan orang-orang itu, mukmin-mukminah itu menjadi sosok orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu ciri dari orang yang bertakwa adalah memiliki kehidupan atau sikap sosial yang baik. Jadi ketika puasa Ramadan, tidak hanya spiritualnya saja yang baik, tapi sisi-sisi sosialnya juga terasah. Dan itu menjadi tujuan yang paling utama sesungguhnya. Maka beliau mengatakan ketika disampaikan hadis-hadis tentang insentif pahala, kebaikan dan seterusnya ketika melaksanakan puasa, maka sesungguhnya itu adalah marhalatul dakwah. Itu adalah tahapan-tahapan dakwah. Jadi tidak hanya sampai di situ, tapi kita harus kemudian melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu apa? Ketika kita berdakwah ataupun beribadah, maka selain mendapatkan insentif pahala, mendapatkan insentif surga nanti, tapi ada juga sisi lain yang tidak boleh kita lupakan, yaitu apa? Membentuk pribadi-pribadi yang memiliki sosial tinggi, membentuk masyarakat yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Sebagaimana yang telah disampaikan beliau juga, bahwa yang disebut dengan keuangan publik, ruh dasarnya itu adalah kejujuran. Apa? Kejujuran. Karena dengan kejujuran, semua kegiatan-kegiatan manusia, baik itu yang sifatnya pribadi ataupun kemasyarakatan, maka sesungguhnya akan menjadi perbuatan-perbuatan yang mulia. Karena kejujuran adalah bagian dari dasar yang paling penting dalam berkehidupan di masyarakat luas. Maka membaca buku yang sangat sederhana ini, kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa sesungguhnya puasa itu haruslah berdampak pada kehidupan secara pribadi, juga kehidupan secara sosial. Jadi ihtisab yang kita harus pahami itu jangan sampai hanya sekadar pada ihtisab mendapatkan insentif pahala dan ampunan saja, melainkan insentif yang sifatnya sosial. Oleh karena itu beliau berusaha menafsirkan ulang makna dari ihtisaban atau perhitungan atau akuntansi dalam ilmu keuangan publik tadi. Maka beliau sampaikan ada 3 ihtisaban atau ada 3 perhitungan yang perlu diharus utamakan oleh masyarakat kita sesama muslim. Dan yang pertama, ihtisab dalam arti berhitunglah berapa banyak alokasi waktu yang kita sediakan untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah Ramadan saja. Jadi kita luangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk kemudian bisa membaca Al-Quran, untuk kemudian membaca zikir, sholawat, termasuk ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan lain.
Jadi jangan sampai waktu yang kita pakai, yang kita gunakan untuk beribadah di bulan Ramadan hanya waktu sisa saja. Ya, ini perlu kita koreksi, perlu kita rubah sehingga ke depan ibadah Ramadan kita itu lebih membaik lagi dari segi kualitas ataupun kuantitasnya. Yang kedua, ihtisaban dalam arti berhitunglah seberapa besar alokasi dana yang kita persiapkan ketika menjelang bulan Ramadan. Kalau tahun lalu kita berinfak bersodakoh dengan menggunakan uang sisa saja, dengan menggunakan dalam kata recehan saja begitu, maka di tahun ini diupayakan betul bahwa alokasi dana untuk berinfak bersodakoh, mendermakan sebagian harta kita itu harus lebih besar alokasi uangnya, alokasi dananya. Sehingga insya Allah dengan persiapan alokasi dana yang banyak, yang mencukupi, maka tentunya kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, ihtisaban yang beliau sampaikan untuk kemudian kita koreksi dan kemudian kita terapkan, yakni adalah berhitunglah, ihtisabanlah seberapa besar semua ibadah-ibadah mahdoh yang kita lakukan dapat merubah tatanan kehidupan sosial kita di masyarakat. Seberapa besarkah implikasinya? Itu berdasarkan pada pengamalan yang kita lakukan ketika beribadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya perspektif lain dari makna ihtisab yang beliau sampaikan ini bisa memberikan dasar yang baik untuk kita, termasuk memberikan motivasi untuk kita semua agar apa? Agar kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan kita menjadi lebih baik dan lebih mencerahkan. Demikian sedikit ulasan buku yang ingin saya sampaikan berjudul Akuntabilitas Puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini dengan lebih baik dan lebih mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.